warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Arjuna El-Haj di Marbot Live. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman seperti biasa nih jalan-jalan virtual. Jadi konten saya ini kan video-videonya tentang charity, berbagi, unboxing, review, virtual apa aja deh pokoknya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini sampai ke pencapaian saat ini ya. Sudah di 2750 subscriber. Thank you banget untuk kalian semua. Semoga Allah senantiasa merahmati, melapangkan rezeki, memberkahi hidup kita semua ya. Dan bagi yang belum dan baru menemukan channel ini, dukung dengan memberikan subscribe, matikan tanda loncengnya, share, like, and comment. Oke guys, kali ini saya sedang berada di Lembang. Saya akan mereview sebuah masjid ya, masjid yang sudah tidak asing sebetulnya untuk orang Lembang dan barangkali bagi untuk warga luar kota juga, karena masjid ini berada di pinggir jalan, berada di Jalan Raya Lembang nomor 275 kalau nggak salah. Ya, ini masjidnya. Ini masjid waktu saya kecil ya. Jadi masjid yang sangat ikonik untuk warga Lembang. Kita parkir di sini aja kali ya. Nah, sini aja deh. Nah, gimana nih? Kita parkir dulu guys. Nah, seperti biasa saya ditemani bersama kameramen saya nih, istri saya sekaligus editor saya. Nah, ini masjid yang sudah sangat lama. Masjid yang sangat fenomenal sekali dan saya dulu besar di sini. Jadi waktu kecil saya bersama teman-teman ngaji apa namanya? TPA itu di sini, guys. Ya. Ini masjidnya. Saya kenalkan dulu nih, namanya dulu Masjid Agung Lembang. Cuma karena aturan penamaan sepertinya ya, untuk tingkat kabupaten apa, tingkat kecamatan apa, tingkat desa apa. Nah sekarang karena dia berada di kecamatan, namanya Masjid Besar. Sementara untuk tingkat kabupaten atau bahkan provinsi disebutnya, untuk kabupaten Masjid Agung, untuk tingkat provinsi Masjid Raya, begitu deh kalau nggak salah. Tapi kalau dulu ini namanya Masjid Agung Lembang. Seperti apa? Yuk kita ikutin ya. Ini tampilan dari bukan seberang ya, di pinggir jalan rayanya. Tapi ini bukan tampilan utamanya. Jadi masjid ini nanti menghadap ke arah timur. Karena ngiblatnya ke sini, ke arah barat ya. Ini masih berbenah. Nah, akan dibangun agar lebih tahu kalian, yuk. Nggak tahu buat apa, tapi nampaknya ini masih terus berbenah dan tidak sebagai ruang masjid utama ya. Ini barangkali bisa digunakan sebagai tempat usaha atau mungkin klinik. Saya kurang paham juga. Kita lihat. Ya, kayak gini masih belum kelar. Review kalau sudah selesai. Kita naik ke atas ya. Ada apa di atas? Nah, ini pasti teman-teman yang pernah ke masjid ini, apalagi luar kota, saya yakin nggak pernah explore sampai sejauh ini, naik ke bangunan yang belum selesai itu seperti ini. Jadi melalui channel ini kalian bisa melihat dari dekat untuk apa nih. Nah ini guys. Nah ini enak kalau bulan Agustus ada yang namanya karnaval. Tapi kalau sebelum corona ya, kalau lagi corona gini barangkali 2 tahun ini libur. Enak buat nonton di sini nih. Ini masih seperti ini. Tidak ada akses ke masjid. Padahal kalau ada akses enak juga nih kalau misal bikin kantoran, pusat perkantoran dan sebagainya. Tapi tidak ada.
di sini nggak ada. Ini ada jarak ya, jadi nggak nyambung bangunannya. Ya. Kalau ada pengurusnya atau siapapun nanti kita akan tanya-tanya ke gedung ini di kedudukan utama. Nah, satu hal yang ikonik juga di Masjid Besar Lembang ini menara. Menara ini saya masih ingat, kalau nggak salah dibangun sekitar tahun 86, 87 kayak gitu. Karena waktu itu saya masih kecil ikut TPA dan lagi ada proses penggalian untuk fondasi. Dan sampai tahun 2021 masih berdiri tegak, difungsikan untuk memasang pengeras suara 4 penjuru mata angin. Ya. Jadi kalau azan yang di timur, barat, selatan, utara itu bisa mendengar. Sementara ini bangunan yang sudah direnovasi, masih baru, kita bisa melihat ya ornamen seperti ini. Dan nama Masjid Besar Lembang kalian bisa melihat di atasnya dengan jelas. Kemudian juga untuk menaranya ini mencoba mereplika, kalau menurut saya nggak tahu desainernya ataupun idenya, tapi nampaknya mencoba menghadirkan suasana replika Masjid Nabawi, walaupun ya nggak bakal mirip ya, tapi ya boleh lah. Menurut kalian seperti apa? Boleh komen di bawah ya. Oke, kita turun lagi guys, kita akan explore lebih dekat masjid yang sangat fenomenal ini. Kapasitasnya berapa? Ada berapa lantai? Kita lihat dari dekat. Sudah ada tempat ambil ya. Ini mengingatkan kita semua, sehebat apapun kendaraan kalian ketika hidup, ketika meninggal kalian akan berbaring di sini. Katil, bulan. Jadi guys, nih yang biasa bawa nih ayah saya nih, orang tua. Ini ada cerita yang menarik dulu, namanya mobil jenazah. Jadi seolah hanya khusus untuk jenazah. Jadi suatu waktu ada orang sakit, mau dibawa nih ke rumah sakit, sampai menolak dong guys. Karena tulisannya mobil jenazah, dianggapnya gue belum mati ini, belum pantas pakai mobil ini. Akhirnya dirubah stikernya menjadi ambulan, sehingga yang hidup, yang sakit, apalagi yang sudah meninggal ya bisa naik. Karena mobil ini kadang-kadang kalau ada jamaah masjid yang hajatan, mobil ini turun. Jadi bawa bapak-bapak untuk menghadiri resepsi keluarga dan guys, kita ikut lagi guys. Halaman masjid ini mobil cukup banyak, bisa lihat kalian ya. Ini lihat ada mobil luar kota, ini luar kota nih, dari Cirebon kayaknya, tapi kebanyakan dari Bandung. Dan kalau weekend ini warga Jakarta membanjiri, karena di Lembang ini destinasi wisatanya cukup banyak, dari mulai floating market, farmhouse, park zoo dan sebagainya. Ini banyak banget. Ke arah sana ke Subang ada Tangkuban Perahu, ada Maribaya nih guys, ada ciwi-ciwi guys lagi istirahat, putih abu. Kayaknya mereka sudah mulai sekolah di Lembang. Ada tulisan kawasan Majid Masker ya, masih corona, tapi forget it ya, lupakan aja. Nah, khasnya masjid di daerah Jawa Barat biasanya satu atap, bukan satu atap ya, satu komplek dengan kantor urusan agama, kantor dimana mau daftar nikah, bikin NA, termasuk juga mengurus akte perceraian dan apapun, termasuk bagi waris, mestinya orang-orang di dalam bisa. Kemudian ini lembaga pengembangan tilawatil Quran dan lain sebagainya. Di belakang tuh ada sekolah kalau nggak salah. Yuk kita ikutin aja. Ayo, ayo. Ini anak-anak guys yang jaga. Halo dulu dong. Halo. Masuk YouTube. Halo. Ruang tunggu nih ya. Ada wifi-nya ya? Nggak dikunci? Oh dikunci. Jadi kalau mau wifi harus nanya dulu? Iya. Oh nanya. Luar biasa. Ini perpustakaan masih dibuka kan ya? Masih juga ya. Kita lihat guys. Ada perpustakaan
persatuan. Nggak tahu ini mungkin sumbangan dari lembaga atau apa, whatever. Tapi yang pasti sambil menunggu, terutama ibu-ibu yang mungkin hadir ke masjid sedang dalam keadaan dia tidak bisa ikut sholat, bisa nunggu di sini. Ada wifi gratis, kemudian ada ruang baca. Kalau ini charger gimana nih? Bisa? Caranya gimana? Oh, ngedownload aplikasi. Berbayar nggak sih? Bayar. Orang pas ngedownload bayar. Ini kayak gini saya Pak. Nggak tahu kayak gimana caranya. Nah ini nih ada yang nyala. Nggak tahu deh caranya. Nanti kita cari tahu aja. Kalian di sini sewa power bank. Nggak paham deh. Nanti kita cari tahu di sana. Oke guys, kita dalam. Nah ini tutup tempat wudhu wanita. Kalian bisa tahu karena kebetulan kameramen saya nih perempuan. Boleh lah kita cekidot dulu. Nah itu tadi ya tempat wudhu untuk wanita, dihijab, terjaga privasinya. Ada berapa unit toiletnya saya kurang paham, kalian bisa ngelihat sendiri nanti di videonya. Kemudian begitu keluar, di sini termasuk masih di ruang tunggu juga. Ada namanya lost and found ya, barang yang ketinggalan. Namanya di masjid, namanya musafir, kadang-kadang ada aja yang ketinggalan. Mungkin sedang berwudhu melepas jam, mungkin sedang berwudhu melepas kacamata, bahkan ada kunci, ada mukena juga. Unik nih, ada remote juga guys. Orang musafir bawa remote apa gimana guys, gak paham nih. Yang pasti ada di sini. Dan kalau memang barang-barangnya ada di sini, ketinggalan di sini, insya Allah ditemukan di sini. Dan untuk mendapatkannya kembali bisa menghubungi sekretariat Masjid Besar Lembang di sini atau ke anak-anak yang di depan tadi ya. Terus biasa khas hampir semua masjid di Nusantara ada kotak amal guys. Sekarang kita akan ngintip tempat wudhu laki-lakinya ya. Nah ini ada 4 unit ya, atau 4 kamar. Itu WC-nya WC apa nih? WC jongkok ya. Dan kebersihannya cukup bersih untuk sebuah masjid. Dan ada satu WC duduk ya, WC duduk, ada sabunnya lengkap. Kemudian ini urinoirnya, laki-laki yang memilih pipis sambil berdiri ya di sini tempatnya ya. Oke, ada berapa lubang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lubang. Ini khusus untuk area MCK ya. Ini tempat wudhunya guys. Tempat wudhunya masing-masing sudah dilengkapi dengan sabun. Kemudian setiap kerannya juga dilengkapi dengan apa ini namanya ya, yang tahu komen lah itu. Tapi ini membuat enak, kayaknya airnya menjadi irit dan enggak ceret. Sebelum masuk ada 2 pintu. Seperti ini. Ini masjidnya luas. Kalian bisa lihat. Ini kubah yang terlihat di luar, di dalamnya ada ornamen ya, ditulis kaligrafi. Ada yang bisa baca nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi berarti ya. Ini seputarnya ayat kursi. Dulunya tidak seperti ini guys. Dulunya ini kotak, atapnya juga tidak terlalu tinggi, sederhana lah pokoknya. Tidak ada pembandingnya karena zaman dulu belum ada kamera secanggih sekarang ya.
Kita bergeser ke mihrab yuk. Ini mihrabnya. Nggak tahu terbuat dari kayu apa. Mungkin Jepara atau apa. Ukiran Jepara maksudnya. Kayunya nggak tahu apa. Terus mejanya ini pakai stand book untuk music. Jadi mereka yang bertugas sebagai khotib ini benar-benar harus kawakan nih. Karena kalau nggak kawakan akan seperti ini guys penampilannya ya. Nih masuknya agak susah juga. Jadi nggak ada cover guys. Kalau pemula bisa begini guys. Assalamualaikum. Jadi harus benar-benar menguasai materi. Karena kalau tidak, kalau bersarung akan kelihatan bergetar. Kan di sini tanpa mengurangi rasa hormat kepada para khotib agar maksimal waktu khutbah yang telah ditetapkan selama 20 menit. 20 menit guys. Bagus lah. Bahkan 15 menit lebih bagus. Bagi seorang khotib, jauh dekat, lama sebentar, amplopnya sama guys. Ini ornamennya guys, bisa dilihat. Ada kaligrafi khas di masjid lah. Kalau untuk karpet setahu saya ini baru diambarin hampir 2 tahun sepanjang corona ini sesuai dengan anjuran WHO. Hampir semua masjid kemudian bermadhab WHO harus menggulung karpet, menjaga jarak, pakai tanda lakban sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak membaik. Ini dulu pengadaan karpet ini setahu saya dilelang. Jadi satu baris ini isi berapa atau per meternya berapa, kemudian dilelang ke jamaah. Sebut saja misalkan 1 meternya harganya 100.000 misalkan. Ada jamaah yang ngambil 2 meter, 3 meter, jadi cepat tercover. Walaupun sepertinya belum tercover semuanya. Lihat ya. Kualitas karpetnya bagus, enak, dan daya tampungnya luar biasa. Ini mungkin 1.500 kayaknya. Nih, bahkan kalau yang belakang area akhwat ini masih pakai karpet yang lama ya. Masih pakai karpet yang lama. Terus perlengkapan alat sholat untuk wanita ya. Ini seperti biasa khas di masjid-masjid, dan ini yang kadang kita sayangkan. Ya entah jamaahnya, entah pengurusnya gitu ya. Di jamaahnya juga sih, kalau pengurus barangkali pada saat pengadaan ini terlibat dengan rapi, tapi para penggunanya setelah selesai meletakkan sembarangan. Padahal seharusnya ini terisi mungkin untuk bawahannya atau atasannya. Gak kayak gini nih. Jadi siapa aja yang melihat tayangan ini, apalagi orang Lembangnya atau bahkan mungkin oleh DKM-nya ya, ini menjadi perhatian. Kemudian ada ketentuannya juga di sini ditulis, ambil dan gunakan mukena yang digantung. Yang digantung rapi dari tempatnya. Padahal lihat guys, di sini nggak ada yang tergantung. Nomor 2, kembalikan mukena yang telah digunakan ke tempat semula dengan digantung rapi kembali. Yang nomor 3, rapikan mukena yang telah digunakan. Intinya merapihkan kembali. Tapi faktanya memang susah ya mengedukasi manusia gitu ya. Ini ada Quran Legend guys. Masya Allah, kita lihat. Ini barangkali Quran zaman saya ngaji dulu ya, zaman kanak-kanak. Sekarang ini udah nggak ada guys. Lihat guys. Tuh. Masya Allah, tabarakallah. Quran yang sudah tidak dicetak lagi dan tidak ada lagi. Oh ya, ini saya masih ingat. Ini dulunya sebelum tadi yang kita review mihrabnya. Ini yang paling lama. Saya pernah nih berdiri di sini waktu sholat tarawih. Sekarang kita coba naik. Ya, ini ada 2 lantai ya. Ada apa aja di lantai atas. Dan ini pemandangan dari belakang ya. Kalau kalian sholat Jumat duduknya sebelah sini, memandang ke arah khotib akan sejauh ini. Luar biasa. Oke. Kemudian ada pintu. Ini pintu yang akses ke gudang. Jadi dalamnya ini kotak menara. Jadi difungsikan sebagai gudang. Tentu saja
dikunci atau bisa dibuka nggak? Oh, bisa dibuka guys. Iya benar. Kalian bisa lihat ya. Ini ada gudang penyimpanan sesuatu yang sudah tidak digunakan, tidak dipakai lagi. Kita ke atas ya. Kebersihan. Ini guys. Ya lagi-lagi ini amalan jamaah ya, karena mungkin gimana nih, kita simpen dulu aja di tempat. Kita turun nanti kita bawa ya. Ya. Oke. Iya, ini lihat nih guys. Dari dekat kalian bisa lihat sini. Lihat ini. Debunya. Padahal bisa aja bayar orang untuk membersihkan ini. Memang masjid besar, pasti butuh biaya perawatan. Ya, ini lantai 2-nya. Lantai 2. Ramainya kalau di depan. Dan ini juga tempat kajian sepertinya. Ini dibuat lebih tinggi. Mungkin 1 jengkal ya. 1 jengkal mungkin sekitar 20 cm atau berapa. Lebih tinggi untuk jamaah. Di sini ini nampaknya ada kajian rutin nih. KSS, kajian Sabtu sore Remal. Remal ini remaja Masjid Agung Lembang. Atau siapapun yang bisa menggunakan. Karena kadang-kadang masjid ini digunakan oleh berbagai macam komunitas pengajian. Dan ininya bannernya bisa aja diganti. Ini lihat, ini masih ada sisa-sisa jaga jarak. Nah ini audionya, audio portable ya. Oh ini apa begini? Ini untuk pengajian. Jadi pengajian ini tidak menggunakan audio dalam, jadi tidak mengganggu, hanya di sini aja. Akses keluar masuk bisa 2 ya. Tadi kita naik lewat sebelah sana, bisa sebelah. Ini juga karpetnya, karpet era tahun 2000-an mungkin ya. 2000-an atau di bawah 2000 kayak gitu. Ini juga ada pintu akses, masih gudang kayaknya. Dikunci juga. Nah, ini guys. Dari atas ya, pemandangan dari atas. Masya Allah. Siapa aja yang pernah kesini komen di bawah ya. Mungkin kalian ada orang Jakarta, apalagi orang Lembangnya, ya berikan komen. Oh ya guys, di video kali ini juga ada kabar gembira untuk subscriber saya. Saya akan bagikan giveaway. Tentu saja ada syaratnya. Syaratnya subscribe dulu dong channel ini, dan nanti dibagikan pada saat subscriber saya mencapai 5.000. Gak terlalu berat lah ya. Bantu dukung channel ini terus berkembang. Sekarang di angka 2.750. Jadi ada berapa lagi dia? 2.250. Ayolah subscribe. Apa sih giveaway-nya ini nih? Baju yang sering kali menemani saya nih dalam pembuatan konten. Ini baju bermuatan dakwah. Yuk tadabbur Quran, hidup berkah dengan Quran. Ini tulis balakannya seperti ini. Ada tulisan lagi. Oke. Ini panjangnya untuk kaum laki-laki, membuat aman kita saat sholat. Karena seringkali kalau sholat, kalau kalian pakai kaos ya, kaos pendek, ini pas sujud begini guys, ini suka ngangkat nih. Tapi dengan kaos sepanjang ini kaosnya aman untuk sholat. Dan juga bermuatan dakwah. Kita nggak ngomong, nggak ceramah, tapi mengajak orang untuk mencintai Al-Quran. Yuk tadabbur Quran. Dapatkan kaos ini dengan subscribe channel ini. Dan insya Allah nanti akan dibuka, akan diundi. Ya, ada 5 ya, ada 5 kaos. Ada 5 kaos bagi teman-teman yang beruntung, subscriber pastinya, dan juga yang komen di video ini. Ya, komen apa saja, mungkin tentang kontennya, mungkin memberikan masukan apapun juga. Karena nanti saya menggunakan suatu aplikasi comment picker ya, untuk mengambil komen secara acak. Jadi saya tidak akan ngadi-ngadi memberikan kepada yang saya kenal misalkan, enggak.
nggak ada akal-akalan. Tapi dari sebanyak komen yang masuk dan juga dipastikan itu adalah subscriber saya, maka saya akan menggunakan comment picker dan itu akan muncul komennya apa, dan nanti akan saya buatkan konten khusus pada saat pembagian giveaway yang mungkin sederhana tapi mudah-mudahan juga bernilai dakwah. Oke guys. Oh ya guys, saya udah lama di sini, dulu warga sini tapi sekarang saya udah tinggal di Bandung. Satu buah kritik saya atau masukan saya untuk pengurus masjid ini untuk memilihkan imam yang Masya Allah, imam ini sosok orang yang memandu, memimpin sholat. Saya berulang kali sholat di sini, terutama sholat jahar atau mungkin sholat yang sir, imamnya ini cenderung tergesa-gesa. Padahal di dalam sholat ini dituntut untuk tumaninah, ya. Maka ini masjid pinggir jalan, bukan di kawasan terminal yang jamaahnya mungkin sedang menunggu mobil, sedang menunggu atau menunggu mobil berangkat, bisnis berangkat. Enggak, di sini orang sengaja ingin tumaninah. Maka dari itu masukan saya, yuk lebih tumaninah lagi. Mohon maaf nih, maaf kata nih ya, apabila masukan ini tanpa bermaksud menyinggung, menyindir siapapun. Tapi saya sering kali sholat di sini cenderung terasa tergesa-gesa. Bayangkan saja, ketika adzan berkumandang, lalu saya bergegas bersiap dari masjid, dari rumah. Adzan selesai, lalu kemudian saya wudhu di sini, itu bisa ketinggalan 1 rakaat guys. Ya, bisa ketinggalan 1 rakaat. Padahal orang berharap dari rumahnya sholat di masjid berjamaah untuk mendulang pahala 27 derajat keutamaan. Nah, dari itu lebih tumaninah, bacaan lebih variatif. Ya pokoknya begitu aja deh. Mungkin teman-teman juga pernah yang di sini ya, berikan komen yang positif, komen yang membangun. Masjid ini juga melengkapi jamaahnya dengan yang disebut sutra. Apa itu sutra? Sunnah Nabi yang terlupakan. Ya, memang tidak semua masjid menyediakan sutra. Apa itu? Lihat sabda Nabi, jika seorang mengerjakan sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutra dan mendekatlah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 698. Ini yang dimaksud dengan sutra. Apa itu sutra? Pembatas. Ada sebuah sabda Nabi yang melarang orang untuk melintasi orang yang sedang sholat. Maka sutra ini adalah pembatasnya. Seperti ini. Lalu saya sholat seperti sini. Maka yang dilarang itu orang melintas orang yang sedang sholat di sini. Tapi kalau orang melintasnya di sebelah sini, sudah di belakang sutra, itu sudah tidak mengapa. Ya. Jadi sutra ini adalah pembatas. Bagaimana kalau tidak dibatasi? Apakah pembatasnya menuju sangat jauh? Sebetulnya secara sederhana kita bisa melihat garis soft ya. Nah, saya sholat di sini, maka sutranya garis soft sebetulnya. Orang boleh melintas di sana, tapi adabnya kurang. Apalagi kalau misal ada jalan yang lain yang lebih lintas. Ingat, orang yang sedang sholat ini dia sedang menghadap Robnya, sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sutra. Oke, di Masjid Besar Lembang ini ada sutranya. Ya, gitu aja barangkali review kita untuk Masjid Besar Lembang, masjid yang fenomenal, masjid yang besar, memang benar-benar besar, daya tampungnya sangat luas, berada di ruas jalan Raya Lembang yang menghubungkan ada yang ke Subang atau kembali ke Bandung, tamunya sangat banyak. Mudah-mudahan masjid ini masjid yang menjadi wasilah mendekatkan setiap jamaahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja barangkali. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk mendapatkan giveaway-nya. Simak sampai akhir dan ikuti syaratnya tentu saja. Arjuna El Hajj, The Marbot Live.